Pak En. Siapa dulu ini? Top what biar saya atur Pak En. Oke, tadi. Dari sesi yang kemarin ya, Bapak dulu kan? Bapak jadi kucing. Oh, saya jadi coach, tadi coach. Ya, saya jadi kucing. Seperti urutan yang kemarin aja. Oke. Ketika sesuai tahapan kita saling kucing-kucingan dulu kan. Habis itu baru lanjut refleksi. Iya. Berarti saya coach dulu. Oh siap. Saya Gimana? Menurut Padi? ya lanjut sesuai kemarin. Saya stop watch ya. Oke. 15 menit kan. Oke. Yuk bisa dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Hen. Oke. Jadi bagaimana Pak Adi? Apa nih Ya. yang bisa kita diskusikan pada hari ini Pak Adi? Ya, ini apa namanya mengenai masalah program atau kegiatan yang akan saya lakukan Pak En mengenai pembuatan video klip menggunakan handphone di sekolah. Seru ya kelihatannya itu. Jadi gimana Pak Adi? Alhamdulillah. Ya, mungkin apa namanya kegiatan ini ya keinginan saya kan karena kita sekarang sudah kurikulum merdeka dan di seni budaya itu kita dituntut untuk praktek. Jadi memang secara teori mungkin hanya 20%, 80%-nya adalah praktek. Makanya untuk menarik minat anak-anak ini di bidang teater, makanya saya bikin sebuah kegiatan yang inovatif lah, lebih tepatnya. Jadi menggunakan handphone menjadi media edukasi atau media sarana pendidikan, sehingga tidak berdampak negatif gitu untuk anak. Iya. Jadi kira-kira kalau seandainya kita bisa melaksanakan ini Pak Adi, tujuan akhir yang akan dicapai itu seperti apa Pak Adi? Ya, tujuan akhir yang ingin dicapai tentu adalah produk atau hasil garapan dari anak ya, hasil kreativitas anak, dari mana dia tidak meninggalkan unsur seni perannya yang merupakan basic dari teater yaitu acting. Tapi mungkin kemasan yang kita ubah itu menjadi digital ya, yang awalnya putih panggung, jadi kita ubah menjadi pertunjukan digital ya seperti itu. Entah bikin video klip seperti itu Pak. Iya betul. Ini tentunya sangat menarik sekali ya Pak dia untuk anak-anak karena berhubungan dengan digital dunia mereka ya sekarang ini ya. Jadi kira-kira apa langkah yang akan Pak diambil untuk kegiatan ini, perencanaan ini? Ya, mungkin langkah-langkah awal yang akan saya lakukan itu yang pertama sebelum kita melakukan kegiatan produksi syuting mungkin SDM yang perlu yang saya siapin terlebih dahulu. Jadi karena konteksnya di sini juga berkaitan dengan acting, mungkin pematangan acting mereka saya mantapkan dulu, baru bicara tentang produksi manajemen produksinya sehingga bisa mereka menciptakan sebuah produk yang berupa digital tadi seperti itu Pak. Oke. Jadi pertama berkarakternya dulu ya. Iya. Seni perannya dulu yang mau Pak dikejar ya seperti itu. Ya betul. Nah, kira-kira untuk saat ini apa hal yang sudah ada begitu Pak Adi yang bisa mendukung terlaksananya rencana Pak Adi ini? Ya, kebetulan saya kan sarana prasarana Pak En. Jadi kayak tripod sudah saya siapin juga, kemudian apa namanya sudah saya melakukan pendataan juga kepada anak-anak, handphone yang kameranya bagus di setiap kelas itu, kemudian handphone yang RAM-nya juga bagus. Jadi untuk mendukung anak-anak nanti waktu ngedit, karena ngeditnya rencana saya juga menggunakan handphone, serba menggunakan handphone. Karena memang
dampak luar Betul, betul. biasa secara negatifnya itu memang luar biasa sehingga saya arahkan ke positif gitu. Iya, iya. Betul sekali Padi. Wah, kelihatannya itu anak-anak akan tertarik sekali itu ya, karena menggunakan handphone dan itu apa sangat dekat lah dengan dunia mereka seperti itu ya. Nah, Ya, tapi kita kan takutnya itu ada hal-hal yang nanti yang akan apa ya akan menghambat kita. Kira-kira ada yang menurut Padi ada hal yang menghambat nggak nanti yang harusnya kita antisipasi dari awal ini ya? ya. Tentu yang sudah ada di pandangan saya, masalah hambatan Hmm. yang pertama itu tentu di saat kita melakukan syuting itu adalah izin dari orang tua. Oh Karena iya, itu juga pasti berkaitan dengan wali murid. iya, Kemudian juga hambatan yang kedua mungkin dari segi SDM, di iya, mana seperti yang kita tahu anak-anak di pulau ini cerdas-cerdas, saking cerdasnya kita ajarkan sampai berkali-kali pun nggak ngerti. Nah ini iya, mungkin jadi sebuah tantangan. Ini hambatan juga bagi saya. iya, iya, betul, betul. Oh, sepertinya Pak Adi sudah mengenali lingkungan ya, mengenali siswanya, sudah mengenali per karakter anak di sekolah ya. Jadi sudah dapat mengidentifikasi hal-hal yang mungkin nantinya akan menghambat. Wah, ini sangat sangat menarik sekali Pak Adi. Eee, Iya. Kemudian, kira-kira kalau ini kita laksanakan, Pak dilaksanakan seperti itu, ada nggak ya, indikator nantinya ini berhasil atau tidak, seperti itu? Eh, Mengenai masalah indikator berhasil atau tidak, Mhm, sebenarnya kuncinya mereka bisa menyajikan sebuah produk, menghasilkan sebuah produk itu adalah kunci indikator keberhasilan. Mengenai masalah sukses atau tidaknya dalam mereka melakukan manajemen produksi itu iya, terlihat nanti dari hasil yang mereka dari hasil karya dari produk itu. Sehingga oh kita iya, kan bisa melihat acting anak-anak ini sudah sesuai apa tidak dengan karakter iya, yang dimainkan dan iya, semacamnya. Itu mungkin akan menjadi tingkat mmm, kesuksesan yang kita ini. Yang penting mereka bisa menciptakan produk dulu, itu sudah menurut saya sudah berhasil. oke, iya. Wah, tentunya semuanya itu sudah sudah terpikirkan ya dari awal Ya, ini ya, Pak dia. ya, Kemudian, saya tertariknya tadi itu dengan, apa ya, pendahuluan ada tadi perannya dulu, baru nanti ke digitalnya. Nah, itu kira-kira, butuh waktu berapa lama itu, Pak Adi, supaya bisa meng-cover itu semua? ya. Kemungkinan dalam satu semester bisa Oh, 1 semester. maksimal, Pak En. Hmm, 1 semester ini ya, jadi Dalam satu perencanaannya untuk semester ya. satu semester ini ya? Ya, untuk satu Oh, semester. iya. Mhm, kemudian, dalam waktu dekat ada nggak Pak di langkah-langkah yang akan Pak dilakukan? Karena saya ini sangat tertarik gitu, sangat penasaran dengan Ya mungkin hasilnya nanti itu. langkah-langkah yang utama yang perlu saya lakukan itu saya harus melakukan apa namanya teknik-teknik dari segi pemeranan. Yang pertama tentang mungkin Mmm, pengenalan iya, iya. apa sih itu acting. Kemudian di mana kita Mhm. nanti menggiring anak mendalami yang namanya olah tubuh, olah rasa Iya, dan iya, olah betul. vokal. Ini menjadi Oh, iya. unsur utama dari seni peran. Meskipun nanti secara Mhm, profesional itu ada yang namanya olah sukma, tapi kan untuk pelajar tidak iya. masuk ke ranah itu. Dan di buku Oh, pun nggak ada. iya, Olah iya. sukma itu spesial untuk yang tradisional. Jadi Mhm, untuk anak-anak hanya mencakup 3 itu, mungkin selebihnya nanti untuk menjadi iya. daya tarik ya ada juga menyisipkan menyisipkan istilahnya setiap kali melakukan olah tubuh nanti anak-anak bikin video di rumah. Nah ini juga Oh, iya, iya, sudah betul. apa ya istilahnya mendekatkan Mhm, handphone itu bahwasanya bisa iya, menjadikan betul. edukasi dan mereka mulai tertariknya di situ mungkin ya untuk pancingannya. Oh, iya, oke, Padi. Mungkin, maksud saya tadi bertanya langkah karena saya sangat penasaran nih, langkah-langkah ini, ide perencanaan padi ini sangat-sangat menarik saya, apalagi saya juga seni budaya gitu ya, Iya. mungkin bisa saya praktekkan di sekolah saya gitu. Jadi, kira-kira bisa nggak kita berdiskusi lagi gitu, Pak Adi? Kapan kita bisa berdiskusi lagi? Entah kita mencoba evaluasi, refleksi, atau kalibrasi seperti itu? Ya mungkin setelah apa namanya
2 minggu ini mungkin bisa Pak En. Karena kan Oh iya. untuk kita melihat perkembangan ini kan kita untuk jadi satu sampel kan belum tentu bisa. Kalau memang ini ya, tapi kalau lebih efektifnya lagi kalau Pak En mau nanya secara globalnya mungkin di akhir semester nanti baru ketemu Iya. tingkat ini berhasil atau tidak. Tetapi kalau Iya. ingin melihat tingkat keberhasilan Progres ya. secara step by step, nah mungkin 2 minggu lagi bisa kita lakukan refleksi untuk apa ya tingkat keberhasilan untuk mencapai tingkat keberhasilan produksi ini Iya. tercapai gitu. Iya, iya, betul Pak Di. Mungkin apa ya? Kalau 1 semester itu mungkin jaraknya agak lama gitu ya. Jadi barangkali bisa kita manfaatkan di pertemuan berikutnya itu untuk kita berefleksi lah seperti itu. Jadi saya sangat berharap sekali pertemuannya entah 1 bulan lagi atau memang bisa 2 minggu lagi seperti itu Pak Di. Iya. Oke ya Pak Di ya. Dengar suara ya? Tinggal Masuk nggak suara? masih masuk Pak, masih 5 menit Oke. lagi. Apa disibukkan? Iya. Oh enggak. Nah, ya. Jadi terhukum waktu ya. Jadi kayaknya agak cepat-cepat kita nih. Iya. Masih sisa 5 menit lagi Pak En. Iya. Oh iya Pak Adi. Kan tadi sudah ada langkah-langkah seperti itu yang Pak Adi utarakan ya. Langkah-langkahnya saya rasa itu sangat pas sekali gitu. Mulai dari SDM, kemudian baru ke digitalnya seperti itu. Untuk maksud saya itu untuk memantau kemajuannya itu, ini anak-anak ini sudah bisa nih di SDM-nya sudah oke. Nah, untuk beralih ke digitalnya itu bagaimana nanti kira-kira melaksanakannya Pak Adi? Iya, nanti untuk melaksanakan kegiatan itu mungkin anak-anak step by step dulu dari segi pengenalan. Dan tadi kan sudah saya sampaikan tadi step by step dulu dari olah tubuh dulu, nanti dibikinkan video, mungkin sekedar video saja dulu, tapi tanpa melalui fase edit, tanpa melakukan fase apapun. Jadi sekedar bikin video nanti diunggah atau dikirimkan. Jadi lanjut nanti olah rasa seperti itu juga. Lanjut lagi ke olah vokal begitu juga. Baru nanti setelah mereka melakukan pemahaman yang berarti dalam bentuk seni perannya, mereka sudah bisa mengkombinasikan ketiga teknik tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi syarat dalam bermain acting. Itu baru kita mencoba bermain dengan karakter. Nah, setelah bermain karakter baru diunggah mereka bikin video lagi, kita kirimkan lagi ke saya. Nah, nanti itu menjadi jenjang. Oh, ini kan ketemu nih. Oh, step by step dan estimasi waktu pun juga bisa kita ukur. Tentu yang jelas setengah semester itu target dalam bentuk teknik selesai dan setengah semester lagi untuk produksi. Oke. Saya kira sudah sangat rinci sekali Pak Di merencanakannya, dan saya sangat optimis yang perencanaan ini bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Di, mungkin itu dulu untuk hari ini. Saya sangat berterima kasih Pak Di sudah mau sharing dengan saya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita berdua. Baik Pak Di. Amin Pak. Oke. Mungkin 2 minggu lagi kita bisa berjumpa Pak En untuk merefleksikan yang pertama, tahap pertama. 2 minggu ya Pak Di ya. Oke. Ya, siap Pak En. Saya tunggu Pak Di karena saya sangat penasaran sekali. Baik Pak Di. Ya Pak En. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu 13 menit Pak En. Aman. Oke. Nanti biar saya cek anunya, posisinya. Oh, siap. Kita kucing-kucingan ini. Giliran saya? Oh, siap Pak En. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hen? Alhamdulillah ini sehat. Terima Lama kasih nih Pak Adi sudah meluangkan waktunya untuk saya, Pak Adi. Siap. Selalu aja kita santai aja. Bawa santai. Udah lama kita tak bersua nih Pak Hen. Oh iya itu. Ini karena rindu lah sama Pak Adi. Gimana baik kondisi? Alhamdulillah sehat. Cuman inilah Pak Adi, ide itu sudah mulai memberontak kan.
Jadi banyak Wah, perencanaan-perencanaan. ini menarik nih. Iya, Kayaknya pembahasan kali ini sangat menarik ini. Saya sangat iya, antusias nih. Apa iya, apa cerita iya. mengenai masalah ada kegiatan nggak atau proyek atau program? Eh, sebenarnya bukan kegiatan, program mungkin, perencanaan. Saya ada sebuah rencana, kan dari hasil rapor sekolah ya, rapor pendidikan sekolah kita itu, jadi saya melihat, eee, numerasi apa, nilai literasi dan numerasi siswa kita itu kan sekolah kita itu agak rendah gitu ya. Jadi Iya. saya melihat kelemahannya itu memang di sumber ya, di sumber belajarnya kita yang kurang, terutama dalam, dokumen-dokumen yang bersifatnya file atau online. Nah, jadi saya berkeinginan, punya rencana, di sekolah itu saya akan mencoba membuat salah satu sudut baca ya, tapi, eee, tidak hanya buku, tetapi juga berisikan file-file digital seperti itu, Pak Edi. Nah, jadi anak-anak nantinya bisa mengaksesnya itu tanpa harus ada, sinyal. Jadi sifatnya itu local host seperti itu. Nah, Oh, gitu Pak Edi. menarik menarik ini Pak En. Menarik. Iya. Jadi ide itu Pak En udah apa ya istilahnya Mhm. karena sebuah kegelisahan ya Pak En ya. Iya, Sehingga iya, ingin betul. membuat program itu ya dengan kondisi kondisi kita yang ada di pulau gitu. Iya, betul, betul. Jadi menurut Pak En untuk melakukan kegiatan itu tingkat keberhasilannya seperti apa Pak En dengan sarana prasarana yang kita miliki gitu. Sebenarnya, ini juga beranjak dari sarana ya, sarana sebenarnya, karena kita kekurangan dari sinyal gitu kan. Nah, makanya timbul bagaimana anak-anak masih bisa mendapatkan sumber belajar tanpa harus tergantung dengan sinyal, seperti itu. Nah, jadi saya beranggapan, ya salah satunya kita kumpulkan dulu sumber belajarnya dalam satu, apa ya, dalam satu server, tapi sifatnya lokal host gitu, seperti itu. Jadi anak-anak tanpa harus, online, nah dia bisa mengakses server hanya dengan, yang hosting seperti itu, Pak Di. Jadi memang, dukungannya sebenarnya hanya server dan, apa ya, eee apalah, untuk WiFi lah seperti itu, untuk mengantarkan sinyal dari server lokal itu ke kelas masing-masing, dan saya rasa semuanya itu ada di sekolah gitu kan, Oh, berarti mungkin seperti sarana itu, Pak. prasarana sudah mendukung ya Pak En ya. Iya, saya rasa udah cukup Oh, lah seperti itu. berarti untuk Mmm, istilahnya untuk dari segi tingkat keberhasilan itu sangat memungkinkan sekali ya Pak En ya, karena sarana iya, prasarana sudah mendukung, kemudian iya, SDM pun Pak En sudah juga menguasai di bidang itu. iya. Untuk mengenai masalah prosedurnya Pak En dari segi langkah-langkahnya ada Pak En sekiranya nanti akan mengalami hambatan nggak kira-kira apa kira-kira Mhm, akan menjadi hambatan Pak En nanti waktu iya. melakukan proses itu gitu program itu. Oh iya, langkah-langkahnya sebenarnya, ada beberapa langkah sebenarnya. Kalau dari sarananya sendiri, sarana prasarana itu sudah cukup ya, sudah ada seperti itu. Nah, sekarang kontennya. Nah, itu nanti akan menjadi masalah. Mungkin perencanaan saya itu nanti isinya itu adalah materi-materi, ataupun buku-buku yang bersifat digital ya. Nah, tidak hanya yang di-download, tetapi juga hasil karya guru seperti itu. Nah, jadi saya berharapnya nanti guru-guru itu aktif gitu mengisi servernya tadi. Nah, jadi kalau bagian saya mungkin menyediakan ini platformnya secara lokal host, tapi untuk mengisinya nanti adalah seluruh warga sekolah terutama guru, seperti itu Pak Di. Nah, mungkin kalau kita lihat dari dukungan atau kendala mungkin nanti terbenturnya di situ Pak Di. Bagaimana kita bisa mengajak guru yang lain supaya mau aktif mengisi, server kita ini. Mungkin seperti itu Pak Di. Nah, untuk mengantisipasi kendala itu Pak En, seperti yang Iya, kita ketahui bersama kan kita di pulau itu istilahnya
guru-gurunya kan agak susah untuk kita ajak ke digital ya, agak ke Iya, digital. betul. Itu kira-kira Pak En sudah apa namanya untuk mengantisipasi kendala itu untuk mencapai tingkat keberhasilan ya, karena kan Iya. keberhasilan itu akan tercapai di saat Pak En sudah menyiapkan semua tadi kan, untuk langkah-langkahnya sudah Betul. menyiapkan, kemudian guru juga support untuk memberikan dukungan ke Pak En. Kalau tanpa, ini kan kendalanya tadi kan hambatan yang akan kita lalui, dukungan seandainya tidak maksimal, itu antisipasi langkah yang akan diambil itu dalam waktu dekat ini apa Pak En? Oh iya, yang jelas yang pertama hal tersebut nggak menghentikan ya, karena saya utarakan tadi ada dua sumbernya. Yang pertama itu buku-buku yang bersifat online yang terbitan dari Kemendikbud atau yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Nah, seluruh mata pelajaran itu kita sediakan. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau masing-masing mata pelajaran itu ada yang sumber dari guru, seperti itu ya Pak Dia. Nah, jadi mungkin saya tidak akan langsung bisa mengajak seperti itu keseluruhan, mungkin tidak. Tapi untuk mengantisipasinya, mata pelajaran ini itu ada sumbernya. Nah, jadi mungkin itu bisa saya upload dulu sambil menunggu aktif dari guru-guru yang lain. Nah, mungkin seperti itu Pak Di. Dan mungkin juga perencanaan ini tentu saja melibatkan kepala sekolah ya, karena ini berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi saya harap kepala sekolah pun nanti mendukung lah kegiatan ini dan menghimbau guru-guru untuk mau proaktif lah untuk mengisi dari server ini. Mungkin ya itulah Pak Di. Kalau dari perencanaan kayaknya gampang ya, tapi nggak tahu lah di lapangan nanti. Iya. Jadi untuk kan ini tujuannya kan untuk siswa Pak En. Tadi kan tingkat keberhasilan tadi kan sebenarnya dari program ini yang Pak En buat tadi kan saya menyimak sungguh menarik sebenarnya, luar biasa ini kalau memang betul-betul terjadi, luar biasa untuk kita di Numbing ya, untuk kita di pulau itu sebuah terobosan luar biasa menurut saya. Ini makanya saya tertarik, siapa tahu nanti saya juga bisa mendapatkan ilmu yang banyak juga hasil dari kita sharing seperti ini. Saya bisa mengimplementasikan juga di sekolah saya nantinya. Karena background kita tak jauh beda. Nah, kalau tadi kan program yang Pak Indra sudah buat itu pun luar biasa sekali nih. Tingkat keberhasilan nanti sudah terbentuk, kemudian sudah ini. Berarti apakah pencapaian tingkat keberhasilan itu hanya sebatas sudah terbuat, kemudian sudah diupload tanpa ketertarikan anak-anak? Atau nanti gimana itu implementasi? Ini kan harus kita perhatikan juga ya, implementasi nanti sudah terbentuk, anak-anak itu seperti apa? Apakah kita giring atau seperti apa? Oh iya, kalau tingkat keberhasilannya karena ini perencanaannya adalah program, ya terlaksana program aja ya Pak Dia. Jadi untuk anak-anaknya itu yang akan mengevaluasi adalah kita bisa melihat dari rapornya. Karena di awal tadi saya melatar belakangi itu kan dari penilaian ya, penilaian sekolah di mana tingkat literasi dan numerasi di sekolah kami itu kurang gitu. Nah, jadi mungkin kalau untuk jauh-jauhnya kita melihat rapor tahunan. Tetapi kalau untuk lebih dekatnya kita bisa evaluasi dari guru sebenarnya, guru mata pelajaran. Karena ini akan sangat membantu sekali dalam hal melengkapi sumber-sumber belajar. Mungkin seperti itu Pak Di. Ya. Jadi mengenai masalah dukungan nih Pak Endra, tadi kan sudah dijelasin juga Pak Endra, butuh dukungan dan support ya dari baik kepala sekolah dan ini. Apakah perlu juga dukungan dari pendanaan Pak, dari untuk membuat program ini? Sebenarnya dari sarana yang sudah ada itu sepertinya nggak perlu lagi Pak Di, karena untuk komputer itu ada, untuk apa ya, router itu ada, kabelnya lengkap. Jadi sebenarnya hanya memaksimalkan yang sudah ada aja seperti itu. Oke. Iya. Dan sebenarnya iya, masih ada waktu Pak Di? Masih Pak. Ini sungguh luar biasa ini. Ide sampean ini sungguh kreatif Pak Endra, luar biasa. Jadi langkah ke depan belum, langkah terdekat ini ya, yang paling dekat apa kira-kira Pak En? Untuk juga mendapatkan dukungan, untuk kita mencari dukungan ya terutama ya. Iya. Langkah yang Pak Endra ambil?
Ya, sebenarnya langkah saya menjumpai Pak Adi seperti ini, kita ngobrol. Nah, itu Mhm. langkah pertama saya yang sudah saya mencoba mencari Siap, dukungan secara moral ya. siap mendukung Eee, Pak Hen. iya, kemudian Siap, itu mungkin setelah ini saya akan mencoba ke kepala sekolah dulu, saya coba audiensi dulu dengan kepala sekolah mengenai, perencanaan ini. Nah, kemudian mungkin selanjutnya karena ini berhubungan dengan sarana ya, jadi saya mungkin akan ke Sapras dulu, ke Wakasapras, untuk menanyakan ketersediaan lah, mana yang bisa kita gunakan. Seperti itu Pak Edi, dan sambil menyiapkan platformnya, entah itu aplikasi yang siap. mau dipakai, seperti itu. Gitu Pak Edi. Ini sungguh luar biasa Pak Hen. Sampai saya pun mendukung Pak Hendra. Saya sangat mendukung karena ini terobosan luar biasa untuk kita yang ada di pulau terluar. Luar biasa. Jadi kira-kira kapan nih kita bisa jumpa untuk merefleksikan kembali Oh, program Pak Hendra ini? iya, mungkin saya nggak bisa memastikan dalam waktu dekat ya Pak Edi, karena saya harus mencari, belum menentukan jadwal khusus lah untuk itu. Tetapi target saya untuk ini akhir-akhir bulan ini Pak Edi. Jadi mungkin sekitar semingguan lagi itu masih udah saya rencanakan itu sudah harus berjalan seperti itu. Minimal sampai pada tahap, apa ya, audiensinya dulu lah, seperti itu Pak Edi. Oh, seperti itu. Jadi tahap terdekat Pak Hendra ke kepala sekolah dulu ya untuk Iya, eksekusinya tadi kan. iya, Untuk ini kemudian kepala platform ini. sekolah, Ini luar iya, biasa betul. mhm, Aduh, menarik sekali Pak En pembicaraan kali ini. Ini juga apa ya istilahnya saya sangat support sekali ke Pak Endra ini. Ini bisa saya juga apa istilahnya nantinya mengimplementasikan juga di sekolah saya. Keren keren. Luar iya. biasa program yang Pak Pak En bawakan ini. Oke, mungkin itu saja Pak En. Oke Pak Edi, terima kasih atas waktunya pada sore ini. Ya, sama-sama. Ya, Saya tunggu untuk siap kabar siap baiknya Pak Edi, nanti kita siap. sambil lalu merefleksikan Pak En. Ya, Oke Pak terima Edi, kasih. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak Edi, langsung refleksi aja. Lanjut. Aman Pak En. Ini udah direkam kan? Yang ngerekam Bu Lilis. Oh, Pak Edi nggak nambah rekamannya? Oh iya, ya saya cuma record ini aja. Uh, tak perlu lah Pak. Enggak. Oke. Udah aman, saya pun lupa. Hmm. Pak En nge-record ya? Enggak. Record, record. Oh aman. Maksud saya kan kalau di saya kan bersih itu kan. Nah kalau Pak Adi record juga kan bersih di tempat Pak Adi, nanti kita compare gitu, kita edit. Oh, yang Hmm. penting hijau Pak En. Ya Bu Lilis tadi udah siap nge-record katanya. Makanya saya kan diwakili Pak Norman tadi udah. Ya udah, Oke. berarti kan secara teknis bukan di kita. Oh ya, tak apa-apa Pak Adi. Aman. Udah didasari yang penting hijau kan. Lupa saya Pak En. Jadi kita merefleksikan, kita nulis dulu atau kita langsung ngobrol nih? 20 menit kita dia merefleksikan kan. Iya, 10 menit kita nulis. 10 menit kita nulis. Berarti kita tulis saja dulu ya. Nah, alangkah baiknya kita tulis aja dulu baru kita refleksikan, tak? Berarti yang tuliskan umpan balik dari Kuace ini saya nuliskan untuk Pak Adi nuliskan untuk saya gitu aja lah ya. Ya, ya, ya. Oke Pak Adi. Saya Kita izin tulis off aja dulu ya. kamera dulu sebentar. Oh, siap. Siap, Pak. Ini 10 menit ya kita ya. 10 menit biar saya pakai timer ini. Nanti saya ingetin. Oke, lanjut. Oke Pak Adi.
Masih di sana, Pak Di? Assalamualaikum. Fokus ngetik Pak Hen, kebablasan. Banyak masukan berarti. Enggak lah, 1 menit. Ini aja Pak Adi, beri masukan ke saya. Mumpung balik dari Kuaci. Saya ya, Iya. yang saya rasakan ini kan umpan baliknya apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan nyaman karena situasi amat sangat bersahabat sehingga dalam percakapan amat sangat jelas dan padat isinya, Pak. Oh. Jadi positif ini. Positif. Saya ini kan Pak Di. Halo Pak Erwin, sorry Pak Erwin. Halo Pak Erwin. Ya, Pak. Ya, Pak. Round-round dulu, Pak. Oke, bisa diulangi lagi Pak Di. Biar saya catat. Ya. Baik, Pak Hen. Nyaman dan ya, untuk yang ini sangat yang saya rasakan nyaman karena situasi amat sangat bersahabat. Sehingga dalam percakapan amat sangat jelas dan padat. Karena dari isi ya, isi situasi padat. Nggak kemana-mana istilahnya. Sangat bersahabat. Kemudian jelas tadi gimana Pak Di? Amat sangat bersahabat sehingga dalam percakapan amat sangat jelas dan padat. Pembahasan refleksi ini harusnya 20 menit ya. Tadi kan sudah kita nulis 10 menit. Oke, giliran saya ya. Oh, siap. Yang saya rasakan sama ya kayak ini. Hangat seperti itu ya, sambutannya hangat. Sambutan dari coachnya hangat. Kemudian senyumnya banyak senyum, memberikan motivasi lebih gitu.
Udah Pak Hen? Positif juga ini. Iya, cuman ada satu lagi nih. Ini yang jangan-jangan yang negatif ini. Walaupun kelihatan tidak menguasai materi, tetapi dapat, ada tetapinya juga loh. Iya. Walaupun tidak menguasai materi, tetapi dapat jangan mengarahkan ya. Kalau mengarahkan itu yang menguasai materi, Pak En. Iya. Dapat, tapi saya ngerasainnya seperti itu. Saya tahu kan, Pak Adi nggak mengetahui itu kan, tapi Pak Adi nggak dapat. Jadi selanjutnya apa tuh Pak yang mau dianukan itu tadi kan? Apa Pak membahasakannya? Mungkin motivasi ya untuk merealisasikan itu, Pak Hen. Oh ya, boleh. Sehingga saya merasa termotivasi untuk mewujudkan perencanaan saya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi, Pak Adi? Satu aja. Lagi? Lanjut lagi. Enggak, saya cuma satu aja. Ya, tak ada, saya satu aja. Setidaknya kan kita itu meskipun tak paham materinya, di saat ada orang yang sebenarnya kan yang kalau kita perhatikan dari kucing sore ini ya, yang kan istilahnya kondisi kita nih menyampaikan kayaknya keluh kesah keluh kesah yang butuh support. Mati ya. Jadi 20 menit kita ini mau bahas apa nih, Pak Hen? Ini udah mulai masuk ke ini. Iya, udah masuk ini. Di mood. Saya bacakan aja hasil refleksi saya. Oke, siap. Saya sambil record lagi. Ngari dia nih. Bentar tadi. Anda share screen ya? Enggak. Bacakan aja lah. Kalau di share screen nggak seru. Iya, nggak kelihatan ya. Udah kelihatan langsung, jadi tak perlu dibacakan lagi biar saya baca. Tapi kalau dibacakan kan seru kita. Iya. Mungkin ini Pak Di, yang bisa saya refleksi. Ini apa yang sudah berjalan dengan baik ya selama percakapan. Saya rasa yang sudah berjalan baik itu kehadiran penuh atau present. Itu aja sih sebenarnya. Karena memang dikhususkan hari ini kita berdiskusi seperti itu kan.
Jadi saya rasa yang sudah berjalan baik ya itu kehadiran penuh. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang saya rasakan itu menangkap inti percakapan dari Coace. Nah, itu ini karena kita sudah berulang kayaknya kan, jadi agak lebih paham lah seperti itu. Kemudian mengontrol munculnya asumsi tertentu tentang suatu situasi yang belum tentu benar. Nah, jadi maksud Padi gini nih. Nah, saya coba untuk balik lagi gitu. Jadi itu masih perlu saya tingkatkan. Kemudian memberi label atau penilaian sebelum coaching. Nah, ini hampir sama lah seperti yang tadi ya, memberikan asumsi di awal seperti itu. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching adalah meminimalisir benda-benda yang ada di sekitar saya ini yang dapat memecah konsentrasi, misalnya handphone. Kemudian saya mencatat beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Jadi mungkin itu salah satu cara saya dalam tetap wujud di sini Pak Adi. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki ya atau meningkatkan ya harus lebih memahami lah alur cerita ini. Kemudian kompetensi coaching juga tentunya caranya dengan melihat berbagai video dan praktek langsung seperti ini. Saya rasa seperti itu Pak Adi. Dan untuk umpan balik sendiri dari Pak Adi seperti itu tadi ya. Nyaman karena situasi sangat bersahabat, kemudian dalam percakapan amat jelas dan padat. Oke, mungkin itu dari saya Pak Adi. Siap. Ya Bu. Iya Bu. 5 menit lagi ya Pak Hendra ya, siap-siap ya. Siap. Oke. Yuk, Pak Adi, silakan Pak Adi. Siap. Giliran saya Pak. Kita percepat saja. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang refleksi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala apapun yang saya rasakan tadi. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Ya tadi istilahnya yang perlu saya perbaiki secara saya pribadi, kontrol emosional dalam percakapan agar bisa menjadi pendengar yang baik. Karena itu yang perlu saya kontrol dan koreksi, karena terkadang terhanyut gitu saja. Namun ditambah lagi dengan makanya saya harus belajar menjadi pendengar yang baik tadi di saat kita tadi kan semalam kita latihan topiknya bukan itu yang Pak Hendra angkat. Makanya begitu ganti topik saya pun kaget juga, padahal topik yang kemarin sudah saya siapin. Gitu ya. Iya. Jadi saya makanya saya bilang kita nggak ganti topik karena kemarin hilang kesehatan. Tapi ini menjadi kontrol saya sebagai menjadi istilahnya menjadi kucing yang baik, yang menjadi pendengar yang baik. Artinya seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi, meskipun tidak menguasai di bidang itu, karena saya memang tidak pernah mengotak-atik hal demikian Pak Hendra, jujur saja. Dan betul. Itu bisa Pak Hendra juga baca. Tapi setidak tahunya saya mencari sisi positifnya di situ apa? Memberikan support. Iya, betul. Nah, itu aja yang saya karena saya kaget tadi, topiknya ganti orang tua nih. Iya, karena semalam itu ya nggak sampai selesai kan kita. Nggak sampai selesai. Semalam kita nggak sampai selesai. Kemudian kayaknya agak sensitif seperti itu ya. Berhubungan dengan ini. Makanya yaudah saya pusatkan ke sekolah tapi saya lupa konfirmasi. Ya, jadi yang semalam sebenarnya sudah saya antisipasi juga. Makanya begitu Pak En kemarin kita angkatkan permasalahan, begitu ngangkat kita perencanaan, makanya saya langsung jadikan program. Bukan permasalahan ketertarikan lagi, jadi saya jadikan program. Tapi ini sebagai pembelajaran juga untuk saya Pak En. Kan tidak semuanya orang yang datang ke kita ingin minta masukan, kan kita harus paham dengan materi yang kita kuasai, yang mereka kuasai kan itu kita fleksibel ya. Jadi banyak pelajaran yang saya dapat juga di sini. Ya, kemudian tapi apa yang Bapak memang betul itu memang yang dirasakan tadi ya, ini di luar konteks ini pun, tapi memang kelihatan karena saya tahu kan, Pak Di ini bukan di bidang ini nih, tapi Pak Di tidak berusaha untuk sok tahu, tidak berusaha untuk tidak kelihatan, memang kelihatan lah, oh ya ini kan bidang Bapak seperti itu.
Tapi terlihat motivasinya itu muncul. Wah. Ya, itu ya saya cuma Saya rasa Pak Edi udah memang kuat ya. Siap. Memberi jangan-jangan prank pula. Enggak lah, betul. Jadi lanjut Pak, pertanyaan berikutnya ini. Oke, kalau sudah selesai boleh gabung ke main room ya. Oh iya, Bu. Oh, siap Bu. Siap, Bu. Udahlah kita akhiri saja Pak En. Oke lah Pak Edi. Aman tuh. Oke, kita gabung ke main room Pak En. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.